Halo, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Jumat 17 April 2026. Bersama saya Balki Siregar, sejumlah informasi teraktual dari Sumatera Utara telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Berikut topik utama Sumatera Utara hari ini. Bobi Nasution ungkap penyebab kemarahannya terhadap Camat Tuka. Penggeledahan di Kominfo tebing tinggi. SPPG MBG sepakati kerjasama dengan petani hidroponik. Pemirsa, video Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution saat menegur Camat Tuka Tapanuli Tengah viral di media sosial. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution sangat kecewa dan marah karena penanganan rehabilitasi pasca bencana di Kecamatan Tuka dinilai paling lambat. Inilah video Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution saat melaksanakan tinjauan rehabilitasi pasca bencana di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam kondisi hujan deras, Bobi sedang berdebat dan memarahi Camat Tuka Yan Munzir Huta Galung usai meninjau daerah aliran sungai yang terdampak bencana. Amarah Bobi memuncak saat Camat berupaya menyangkal pertanyaan Gubernur. Menurut Bobi, penanganan bencana di kecamatan ini dinilai paling lamban pada bencana Sumatera. Padahal Bobi menyebut sudah banyak dana digelontorkan dari provinsi maupun pusat hingga triliunan rupiah. Itu penanganan sungai. Itu kan sekarang kita minta fokuskan dari sebelumnya ya, dari bulan puasa kemarin kita sampaikan sungai itu kita fokuskan. Kita kena teguran dari Kementerian PU, itu kerjaan Kementerian PU, bukan kerjaan dari Bapak. Itu kita inginkan segera. Kita sudah sebulan belum bisa ngapa-ngapain karena persoalan di lapangan. Sudah sebulan nggak mandek aja lagi. Alasannya banyak sekali. Masyarakat inilah, masyarakat itulah. Kenapa? Karena belum bantuan tadi. Jadi masyarakat merasa ya tanahnya ini mau diambil untuk pembangunan, bantuan apa-apa belum dapat ya karena hal seperti itu. Pemirsa, di Treskrimsus Polda Sumut lakukan penggeledahan kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi atas dugaan kasus pemberian sukses fee provider internet dari PT WHZ Digital. Dari hasil penggeledahan, polisi amankan 7 dokumen yang langsung dibawa ke Mapolda Sumatera Utara. Kantor Kominfo Kota Tebing Tinggi dari sore hingga malam didatangi oleh personil di Krimsus Polda Sumut berjumlah 8 orang. Tim yang dipimpin Kadit 1 serta sejumlah personil langsung menetralisirkan ruangan sejumlah pejabat dengan mengamankan 7 dokumen yang dibawa langsung ke mobil petugas. Kadis Kominfo Ghazali Rahman yang menyaksikan langsung kegiatan tersebut mengatakan bahwa penggeledahan dilakukan setelah tindak lanjut dari operasi tangkap tangan salah satu PLT Kabid Komunikasi Nur Erdian bersama salah satu pihak swasta bernama Heni atas dugaan kasus sukses fee pengadaan paket provider internet yang dalam proyek pengadaan e-katalog. Ghazali menambahkan personil unit 1 juga mengamankan sejumlah alat komunikasi dari sejumlah pejabat untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Sementara dari hasil pemberitaan di media sosial yang melibatkan Kadis Kominfo, OTT membantah. Namun saat ini adalah tindak lanjut dari kegiatan OTT Kabid dengan salah satu pihak swasta yang diamankan beberapa waktu lalu. OTT sukses fee dengan provider digital, PT Wis Digital. Tadi katanya nggak OTT, Bang. Itu pengadaan internet atau gimana itu? Pengadaan internet. Pengadaan internet ya. Berarti positif OTT ya, Pak?
Saya baru tahu bahwasanya itu adalah OTT. Pak, siapa tadi yang memimpin Pak? Memimpin penggeledahan Pak? Pak Marbintang, Kanit 1. Itu di OTT di mana? Itu di mana Pak Kadis? Saya tidak melihat detailnya di mana. Tapi Hanya disebutkan bahwasanya tindak lanjut dari atas OTT atas nama Erdian dan nama Henny dari PT kapan Lis. Pak kejadian OTT-nya Pak? Di surat itu tidak terlihat tadi Pak. Hanya menyebutkan nama. Mbak, ada berapa ruangan yang dilakukan pemeriksaan tadi? Di seluruh ruangan, Termasuk salah satu ruang si Pak Erdian. ruangan Erdian. Ada bukti yang berhasil diamankan apa Pak? Dokumen dan alat komunikasi kami. Pemirsa, diduga tidak memberikan uang, seorang pemuda mengancam pedagang dan akan membakar kiosnya. Aksi ini sempat terekam kamera pengawas atau CCTV dan viral di media sosial. Aksi premanisme kembali terjadi dan menimpa pedagang kios di kawasan Jalan Semen Cirip. Aksi ini sempat terekam kamera pengawas atau CCTV. Pada rekaman tersebut, pelaku berinisial B menyiram kios dengan bensin dan akan membakar kios tersebut jika keinginan pelaku tidak dituruti. Bahkan pelaku sempat mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam. Penjaga kios Ibrahim menyebutkan sebelumnya pelaku meminta sejumlah uang kepada korban dengan dalih uang SPSI. Korban yang saat itu dagangannya sepi tidak mau memberikan uang dengan nominal Rp250.000. Merasa keinginan pelaku tidak dipenuhi, pelaku langsung menyiramkan bensin ke arah dagangan korban dan mengancam akan membakar kios korban. Beruntung aksi pelaku dapat dicegah oleh warga sekitar dan pelaku langsung melarikan diri. Bensin. Tujuannya apa? Untuk membakar gitu? Membakar kan udah diambil korek. Korek mau diambil. Iya. Bakar. Ngomongnya ya udah bakar aja. Apa saya? Dia cepat ditangkap. Karena cukup meresahkan. Atas kejadian ini korban merasa terancam dan berharap agar pelaku segera ditangkap karena sudah cukup meresahkan pedagang. Pemirsa, tim khusus jaga cegah sikap Polrestabes Medan kembali meringkus seorang pelaku tindak pidana penggelapan sepeda motor. Kali ini para pelaku menyasar korban yang merupakan seorang pekerja tempat pencucian atau laundry. Rekaman kamera pengawas CCTV ini memperlihatkan saat pelaku penggelapan sepeda motor milik pekerja laundry ini beraksi. Modus pelaku berpura-pura meminjam sepeda motor korban yang diketahui telah saling kenal dan korban percaya meminjamkan sepeda motornya. Kemudian ikut bersama pelaku dengan tujuan awal mengambil barang laundry milik pelaku yang hendak dicucikan. Namun di tengah perjalanan korban diminta turun dari sepeda motor oleh pelaku. Menurut pengakuan korban, saat di perjalanan ia diminta turun dalam kondisi setengah sadar, seakan sedang terhipnotis oleh pelaku. Pelaku lalu membawa kabur sepeda motor jenis Matic milik korban. Setelah melakukan penyelidikan dan meminta keterangan para saksi, tim khusus jaga cegah sigap atau JCS Polrestabes Medan berhasil meringkus pelaku saat sedang duduk di pos kamling di kawasan Medan Sunggal. Pelaku yang mengakui perbuatannya itu lalu dibawa ke Mapolsek Medan Baru untuk diproses hukum lebih lanjut. Perwira Pengendali Tim Sus JCS Polrestabes Medan, Ibda Wahyudi Surya Putra menyebutkan pelaku menjual sepeda motor korban dengan harga Rp3 juta di kawasan Pajak Melati Medan Tuntungan. Yang bekerja di laundry tersebut dengan modus mengantar barang laundryan dari si korban. Kemudian dia memanfaatkan si korban berikut sepeda motornya untuk diantar ke pemilik pakaian laundry tersebut. Dalam perjalanan kemudian si korban diturunkan di jalan dengan alasan biar pelaku saja yang mengantarkan ke pemilik laundry. Kemudian setelah itu si pelaku langsung menggelapkan sepeda motor milik korban. Kini polisi sedang memburu seorang pelaku lainnya yang telah masuk dalam status daftar pencarian orang. Pelaku berinisial IY ini dijerat dengan pasal 486 KUHP tentang penggelapan dan terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara.
Pemirsa, warga di Kelurahan Aik Madis, Kota Sibolga menemukan jenazah serta tulang belulang yang tertimbun tanah saat melakukan pembersihan material di lokasi terdampak bencana banjir bandang tahun lalu di Kelurahan Aik Madis. Warga memperkirakan bahwa jenazah dan tulang belulang yang ditemukan itu berasal dari lokasi perkuburan yang mengalami longsor sewaktu terjadinya bencana alam yang melanda Kota Sibolga pada November tahun lalu. Pihak Kelurahan Aik Madis, Kota Sibolga yang menerima laporan warga kemudian meminta bantuan pihak TNI dan petugas Badan Penanggulangan Daerah Kota Sibolga untuk melakukan evakuasi terhadap penemuan jenazah dan tulang belulang tersebut dari lokasi timbunan material bencana. Lurah Aik Madis, Kota Sibolga, Alamsyah Putra Caniago menyebutkan jenazah yang ditemukan warga tersebut kemungkinan berasal dari perkuburan yang mengalami longsor pada bencana tahun lalu. Usai dievakuasi, aparat kelurahan dibantu warga serta tokoh agama selanjutnya melakukan kembali penguburan terhadap jenazah dan tulang belulang tersebut di lokasi perkuburan yang tidak jauh dari lokasi awal penemuan. Memang ada ditemukan oleh warga beberapa jenazah, namun jenazah ini berasal dari jenazah yang ada di kuburan. Kuburan itu dulunya pas waktu bencana itu menjadi salah satu daerah yang dihantam bencana sehingga terjadi longsor itu kuburan, dan beberapa jenazah yang terkubur di dalam itu tertimbun oleh material longsor. Setelah itu karena jenazah yang ditemukan itu adalah jenazah yang berasal dari kuburan yang sudah lama dikubur, maka dengan inisiatif dan kesepakatan bersama di lokasi tadi, kami melaksanakan penguburan langsung di TPU yang ada di situ. Pemirsa, kemarau yang cukup panjang melanda wilayah Kabupaten Mandeling Natal membuat beberapa sumber mata air mengalami kekeringan. Warga terpaksa membuat sumur baru dengan kedalaman yang lebih. Akibat sumber mata air di wilayah lingkungan 6 Banjar Sehat, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandeling Natal, sumur yang baru dengan kedalaman yang lebih dari sebelumnya untuk mendapatkan sumber mata air yang lebih bagus lagi. Kekeringan ini disebabkan kemarau panjang yang melanda wilayah Kabupaten Mandeling Natal sejak bulan Februari 2026 kemarin. Selama kekeringan, sebagian warga terpaksa harus meminta dan mengambil air ke rumah kerabat yang masih memiliki ketersediaan air dari sumur warga. Sementara untuk keperluan mencuci, warga harus rela berpergian ke sungai yang cukup jauh dari tempat tinggalnya. Akibat kondisi ini, sebagian warga terpaksa harus mencoba membuka sumur bor di titik yang berbeda dari sebelumnya. Namun, tidak jarang warga yang membuka sumur bor baru tersebut gagal akibat tidak memiliki mata air di bawah tanah. 2 bulan yang lewat lah, sampai sekarang. Jadi, di sini kan jarang hujan ya. Jadi, karena jarangnya hujan, jadi semua rumah-rumah yang kekeringan air, nggak ada air gitu. Jadi kami di sini solusinya gini, solusinya kami buat sumur baru lah, sumur bor namanya, di tempat yang lain biar ada airnya. Di daerah Panyabungan 2 Banjar saat ini belum memiliki aliran air dari perusahaan daerah air minum. Namun warga berharap kepada pemerintah agar membuka instalasi penyaluran air ke wilayah padat penduduk ini, sehingga masyarakat bisa beralih ke PDAM. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, dalam rangka memenuhi kebutuhan sayur bergizi di dapur MBG, Yayasan Bindar bersama Hirasma melakukan kerjasama dengan petani hidroponik di Jalan Jati Pasar 4 Dusun 1, Desa Mencirin, Kabupaten Deli Serdang.
Untuk memastikan sayur yang diolah di dapur makan bergizi gratis benar-benar bebas dari pestisida, Yayasan Binar Bersama Hirasma langsung turun ke lokasi untuk melihat budidaya sayuran bayam hidroponik milik warga Semencirim. Setelah melihat keberadaannya, langsung melakukan kerjasama agar dapat memasok sayuran yang dihasilkan untuk diolah di dapur MBG. Ketua Yayasan Binar Bersama Hirasma Yudi Ramadan mengatakan, untuk memberikan yang terbaik kepada penerima manfaat MBG, pihaknya selalu turun ke lokasi sumber logistik dan bahan makanan agar bermutu dan berkualitas. Pihaknya mengaku meski sayuran organik biasanya jauh lebih mahal dari margin, tetapi karena hasil petani hidroponik menjadi langganan, maka masih dapat nego dengan petani sehingga kedua belah pihak saling menguntungkan. Kenapa kami menggandeng petani hidroponik? Karena di situ tanpa pestisida mungkin anak-anak akan lebih baik gizinya, mendapatkan gizi ke depannya. Tidak menyampingkan juga petani konvensional, dan kami berharap juga petani hidroponik menggandeng semua pihak, baik itu petani rumahan, kan di belakang rumah bisa dibuat walaupun kecil, biar supaya bisa menutupi semua kebutuhan MBG yang ada di Sumatera Utara ini pada umumnya. Oki selaku petani hidroponik mengaku selama ini budidaya sayur yang ia hasilkan sudah diterima di pasar modern karena masuk dalam kategori sayur organik. Untuk menjaga permintaan pasar agar tetap tersedia, ia melakukan masa tanam yang berbeda sehingga setiap hari dapat dipanen. Ia bersyukur hasil hidroponik yang dihasilkan saat ini telah dilirik oleh dapur MBG. Ia berharap agar sayuran yang dihasilkan memenuhi gizi bagi penerima manfaat. Keunggulan hidroponik ini, Pak, kita satu yang pertama lebih higienis. Sudah itu ya tanamannya terjamin kebutuhan nutrisinya, Pak. Saat ini SPPG sudah mulai melirik sayuran hidroponik. Dan alhamdulillahnya kami bersyukur dengan adanya kerjasama dengan SPPG, artinya market kami akan lebih banyak lagi dan alhamdulillahnya pasar kita lebih berkembang nanti, Pak. Untuk memastikan agar sayur bayam dapat dipasok setiap harinya ke dapur MBG, Yayasan Binar Bersama Hirasma melakukan penandatanganan kerjasama dengan petani hidroponik di Desa Semencirim. Pemirsa, salah satu tolak ukur makanan bergizi gratis, berkualitas, dan mengandung nilai gizi yang baik, tentunya bahan yang digunakan juga harus benar-benar bermutu dan memiliki standar yang memenuhi unsur higienis. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Karangberombak 1 Kota Medan senantiasa berkeliling untuk mencari bahan olahan untuk dapur makan bergizi gratis sehingga tepat untuk pemenuhan gizi bagi penerima manfaat. SPPG Karangberombak 1 Melva Sibarani mengatakan setelah melihat hidroponik milik Pak Oki di Desa Semencirim, Kabupaten Deli Serdang, sangat tertarik untuk dijadikan sebagai menu MBG di dapur yang ia kelola. Sebagai bukti bahwa sayur yang dihasilkan oleh petani hidroponik Semencirim sangat berkualitas, SPPG Karangberombak langsung membeli untuk diolah dan akan diberikan kepada penerima manfaat kelompok 3B, antara lain balita, ibu hamil, dan menyusui. Diakuinya gizi yang terkandung dalam sayuran bayam yang dibudidayakan secara hidroponik akan memberikan manfaat sangat baik bagi penerima, khususnya kelompok 3B tersebut. Kedepannya ia akan memberikan sayuran bayam ini kepada kelompok pelajar mulai dari SD hingga SMA. Ia berharap agar pasokan sayur hidroponik ini dapat berkesinambungan dipasok ke dapur MBG yang ia kelola. Kita berusaha lah memberi menu yang terbaik biar gizi mereka tercukupi dan sekaligus untuk membantu petani hidroponik. Itu aja sih yang terlintas, nggak ada pikiran yang lain, nggak ada. Terlintas udah maunya coba menu inilah, kayaknya cocok untuk buat anak-anak, terutama yang umurnya masih di bawah 5 tahun. Untuk anak SMP pun SMK cocok juga sih, cuma kan kita ada perhitungan daripada budget juga. Jadi kita mencobanya untuk anak 3B aja dulu. Nanti kalau memang sudah cocok sesuai nanti dengan anggarannya, kita mencoba untuk anak-anak SMK. Ahli gizi Kota Datar Hamparan Perak Irna yang juga turun ke lokasi hidroponik mengaku meski setelah melihat keberadaan sayur sangat cocok untuk diberikan kepada penerima manfaat, namun setelah diolah akan melakukan pengecekan kembali apakah sudah layak diberikan kepada penerima atau tidak. Selaku ahli gizi di SPPG, ia setiap hari melihat unsur gizi dan kelayakan konsumsi agar bisa memberi tambahan nilai gizi kepada para penerima. Bayam yang organik sama yang tidak organik itu berbeda kalau setelah direbus. Kalau yang non organik, dia kalau habis direbus itu airnya warna merah gitu, Pak. Jadi disitulah saya bisa lihat betapa bagusnya bayam
organik ini tadi. Jadi kami sangat memantau dari persiapan, pengolahan, dan sampai pendistribusian itu berjalan dengan lancar dan hygiene sanitasinya sangat kami jaga. Mengolah MBG harus memenuhi standar yang telah ditentukan agar program pemerintah dalam memberikan gizi untuk balita, ibu hamil dan menyusui serta peserta didik dapat terwujud dengan baik. Pemirsa, penyaluran makanan bergizi gratis MBG di Kelurahan Karangberombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan kembali dilakukan dengan menyasar siswa PAUD, TK, serta kelompok 3B yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Program ini menonjolkan penggunaan bahan pangan dari petani hidroponik lokal. Distribusi dilakukan secara tertib dan menjangkau seluruh penerimaan manfaat. Menu yang dibagikan dirancang sesuai kebutuhan gizi, memadukan sayuran segar hasil budidaya hidroponik dengan sumber protein dan karbohidrat. Pemanfaatan hasil panen lokal tidak hanya menjaga kualitas makanan, tetapi juga memperkuat dukungan terhadap petani setempat. Para guru dan orang tua menyampaikan bahwa bantuan ini memberikan dampak positif bagi pemenuhan nutrisi anak dan kesehatan ibu. Selain itu, kegiatan ini turut disertai penyampaian edukasi singkat mengenai pola makan sehat agar manfaat berkelanjutan. Kepala SPPG Karangberombak 1, Duyana Cahyaanggraini mengatakan bahwa pemanfaatan sayuran hidroponik dan organik lokal sangat membantu dalam pemenuhan nilai gizi, sekaligus bermanfaat juga untuk pendapatan para petani lokal. Kita kerjasama sama petani organiknya, kita buat MOU. Jadi selama program ini berjalan ke depannya kita mesti kerjasama sama mereka gitu. Karena dari petani organiknya itu belum bisa memasok sesuai yang kita perlukan. Karena kan mereka juga ada proses tanamnya itu kan nggak setiap hari. Paling kita tetap mengutamakan petani-petani organik, cuman kita cari supplier-supplier lain untuk bisa memenuhi itu. Sementara Lurah Karangberombak, Ahmad Fauzi Nasution menyatakan bahwa program ini sangat membantu masyarakat, khususnya kelompok rentan. Ia menegaskan bahwa keterlibatan petani hidroponik lokal menjadi nilai tambah karena mampu menggerakkan ekonomi warga sekaligus menyediakan bahan pangan yang lebih segar dan aman dikonsumsi. Jadi organik ini kan lebih bersih saya rasa, lebih terjamin dia. Karena tanaman ini langsung dari misalnya dia ada tanaman pot, inilah organik tadi. Harapan kita mudah-mudahan masyarakat kita ini bertambah gizinya, juga tidak ada masyarakat yang kurang gizi, anak-anaknya, ibu hamilnya juga lansianya. Dengan pelaksanaan yang terarah dan berbasis potensi lokal, penyaluran MBG di Karangberombak diharapkan terus berlanjut sebagai langkah nyata meningkatkan gizi masyarakat dan kesejahteraan petani. Pemirsa, kelompok 3B yang merupakan penerima manfaat MBG di SPPG Karangberombak memberikan respon positif terhadap penyaluran MBG yang dinilai membantu pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita secara rutin dan tepat sasaran. Lihat menu-menunya setiap hari itu semakin lama makin enak gitulah, anak saya menikmatinya sekali. Ada semakin bertambah nafsu makannya. Kalau bisa MBG ini berlanjut seterusnya. Senang lah bisa dapat MBG. Semoga lancar terus MBG dan semoga makin berlanjut terus. Mudah-mudahan makin makin banyak makin banyak rekreasinya lah gitu. Alhamdulillah, kalau sejauh ini masih bagus, bergizi, bervariasi. Ada ayam, ada daging, sayur-sayuran dan buah-buahan. Harapan saya menu-menunya bisa ditingkatkan untuk ke depannya. Kalau bisa susunya ditambahi. Pemirsa, Kesbangpol Prof Sumatera Utara bersama DGN Satgaswil Sumatera Utara Densus 88 dan Dinas Pendidikan Prof Sumatera Utara gelar sosialisasi bahaya intoleransi, radikalisme, dan terorisme atau IRET di kalangan pelajar se-Sumatera Utara secara daring. Kegiatan diikuti oleh 500 sekolah masing-masing 200 pelajar dan guru di tingkat SLTA, SMK, Madrasah Alia Sumatera Utara kemari. Kasat Gaswil Sumatera Utara Densus 88 Kombes Pol
Dr. Didik Dovi Rahmanto menyampaikan materi bahaya radikalisme dan terorisme di kalangan pelajar. Dalam paparannya, Kasatgaswil Sumatera Utara menyampaikan bahwa tantangan beragam yang mengancam generasi muda bangsa ini antara lain paham liberalisme, anarkisme, sosialisme, komunisme, radikalisme, ideologi agama, dan entrismisme. Harapannya dengan kegiatan ini lingkungan pendidikan, khususnya para guru dan pelajar, mengetahui hal-hal tersebut dan memiliki imun untuk menangkal dan melawan paham-paham tersebut, terhindar dari sikap intoleransi, perbuatan yang mengarah pada kekerasan, bullying, atau perundungan antar pelajar, menciptakan generasi muda yang berkualitas, bertanggung jawab, dan memiliki karakter untuk membawa bangsa Indonesia menjadi lebih maju di masa depan. Hal ini merupakan bagian dari rencana kita untuk melakukan pencegahan terpaparnya anak-anak pelajar, anak-anak muda, anak remaja dari radikalisme mengarah terorisme, baik itu yang secara ideologi motivated violent extremism, yang secara ideologi seperti kelompok ISIS maupun Al-Qaeda yang merekrut anak-anak muda, dan juga terkait dengan true crime community atau nihilistik, mereka menyukai adanya kekerasan, dan ini kelompok-kelompok ini sekarang berkembang dan sasarannya adalah anak muda. Kegiatan ini bertujuan agar lingkungan pendidikan dapat mencegah penyebaran paham irat sejak dini demi masa depan Sumut yang damai dan bersatu. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, semangat bertani modern, inovatif, dan berbasis pasar, potensi sektor pertanian ini diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi generasi muda untuk ikut terjun ke sektor pertanian kopi untuk menopang ekonomi dan masa depan generasi muda Tapanuli Utara. Tapanuli Utara dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi unggulan di Sumatera Utara. Tanaman kopi bukan hanya sekedar komoditas pertanian, tetapi telah menjadi bagian dari denyut ekonomi masyarakat, khususnya para petani di Tapanuli Utara. Dengan kondisi geografis pegunungan tanah yang subur serta iklim yang sejuk, seperti di Kecamatan Siborong-Borong dan wilayah lainnya di Tapanuli Utara, komoditi ini memiliki potensi besar dalam menghasilkan biji kopi yang berkualitas, mampu bersaing di pasar lokal maupun nasional. Secara umum, pola pertanian kopi ini menurut petani kopi di Siborong-Borong, Banda Hasa Sihombe, bertani kopi tidak begitu sulit untuk dilakukan. Dengan perawatan yang relatif sederhana, mulai dari pemilihan bibit unggul, pemupukan berkala, pembersihan gulma, dan proses panen yang dilakukan saat buah kopi telah matang sempurna. Salah satu sumber utama hasil pertanian dari komoditi tanaman kopi di Tapanuli Utara seluas 15.000 hektar lebih dan produksi mencapai 11.000 ton lebih per tahun. Potensi sektor pertanian komoditi ini diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi generasi muda untuk ikut terjun ke sektor pertanian kopi. Karena bertani kopi bukan lagi pekerjaan yang dipandang sebelah mata, melainkan peluang usaha masyarakat yang menjanjikan kesejahteraan ekonomi. Kita berharap anak-anak muda ini maulah bergabung dengan kita. Mungkin kalau kami kan udah tua, mereka mungkin mengambil ilmu yang ada pada kami, anak-anak milenial. Iya, jadi ya udah silakan kita bergabung di sini, kita sharing-sharing bersama. Bagaimana Tapanuli Utara ini sebagai lumbung pangan untuk beberapa kabupaten, kalau perlu untuk beberapa provinsi lah. Ya kan? Yang penting ada kemauannya. Anak-anak muda Indonesia, anak muda Tapanuli Utara, ayo kita bergabung. Kita buat komunitas pertanian di Tapanuli Utara. Kita bangun Tapanuli Utara. Gak perlu jadi buruh kok di kota. Kita bisa kok membuat Tapanuli Utara ini jadi lumbung pangan. Yang penting ada hati lah, ada hati, ada niat, ada pikiran kita.
Dengan semangat kolaborasi antara petani, pemerintah, dan generasi muda dalam pertanian kopi dan industri pengolahan kopi masa kini. Generasi muda diajak untuk melihat potensi pertanian kopi dan bisa menjadi daya tarik bagi generasi muda terjun ke sektor pertanian kopi untuk menopang ekonomi di Tapanuli Utara untuk lebih meningkatkan dan bertumbuh. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi arus lalu lintas di sejumlah persimpangan di Kota Medan, kita akan melihat laporan dari petugas Sisirum Dinas Perhubungan Kota Medan yang berikut ini. Baik, terima kasih rekan Balkis dari TVRI Sumatera Utara. Selamat sore, saya Estu dari Sisirum ITS Dinas Perhubungan Kota Medan akan melaporkan berita terkait kondisi arus lalu lintas yang sering menjadi masalah utama bagi para pengguna jalan di kota besar di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Medan saat ini. Untuk melihat langsung kondisi terkini, saya akan melaporkan situasi arus lalu lintas yang terjadi di beberapa titik persimpangan Kota Medan yang terpantau oleh CCTV kami. Pertama, kita menuju ke simpang Jalan Jamin Ginting Dr. Mansur. Terpantau situasi arus lalu lintas yang datang dari arah Jamin Ginting mengalami kepadatan volume kendaraan yang mengakibatkan melambatnya kecepatan kendaraan yang melintas di simpang tersebut. Selanjutnya kita pindah ke simpang Jalan Putri Hijau Perintis. Terpantau kondisi arus lalu lintas yang datang dari arah Putri Hijau mengalami kepadatan kendaraan. Personil Dinas Perhubungan tetap melakukan pengaturan arus lalu lintas guna untuk mengurai kemacetan dan antrian kendaraan yang semakin panjang. Kemudian kita melaporkan situasi arus lalu lintas simpang Jalan Imam Bonjol Zainul Arifin. Terpantau kondisi arus lalu lintas yang datang dari arah Imam Bonjol mengalami kepadatan volume kendaraan yang mengakibatkan melambatnya arus lalu lintas dan diprediksi akan semakin memadat saat memasuki jam pulang kerja. Selanjutnya kami berpindah ke simpang Jalan Sutomo Sutrisno. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kami tetap menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dalam berkendara. Tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Tetap patuhi rambu-rambu dan marker jalan yang ada, serta lengkapi surat-surat kendaraan Anda. Demikian kami laporkan situasi arus lalu lintas sore ini langsung dari Sisirum ITS Kota Medan. Dan saya kembalikan Kusdio TVRI Sumatera Utara, Jalan Putri Hijau, Medan. Baik, terima kasih Estu atas laporan yang telah disampaikan. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku besok pada hari Sabtu 18 April 2026. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Fauzia Fitri Damanik, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan akan memberikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari, Sabtu 18 April 2026 di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pagi hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di Tapanuli Tengah, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Gunung Sitoli, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang hampir di seluruh wilayah Sumatera Utara. Untuk malam hari masih berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di Dairi, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Nias Selatan, Padang Lawas Utara, Papa Barat, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 14 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 78 hingga 99%, angin bertiup dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan 3 hingga 5 km per jam. Untuk titik panas berdasarkan pantauan citra satelit tanggal 16 April 2026, terdapat 2 titik panas di wilayah Sumatera Utara, yaitu di wilayah Labuan Batu Utara dan Tapanuli Selatan. Himbauan kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan intensitas sedang di wilayah pantai barat, lereng timur, pegunungan, pantai timur, dan lereng timur Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologis lainnya.
Demikianlah informasi ini kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, untuk informasi berikutnya dapat Anda saksikan dalam segmen Lintas Andalas. Pemirsa, kenaikan harga plastik perlu disikapi masyarakat dengan beralih menggunakan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Langkah ini dinilai dapat menjaga stabilitas di tengah meroketnya harga plastik. Kenaikan harga plastik yang mencapai 100% menjadi sorotan terutama di kalangan akademisi bidang ekonomi. Naiknya harga plastik memberikan dampak negatif terhadap pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah, karena berpotensi mengurangi keuntungan dari produk yang dijual. Dampak jangka pendek pelaku usaha akan menaikkan harga jual produk yang dikhawatirkan akan berimbas pada menurunnya daya beli masyarakat. Meski demikian, naiknya harga plastik dinilai menjadi momentum bagi pelaku usaha untuk beralih menggunakan kemasan bioplastik yang berbahan baku lebih ramah lingkungan, seperti kemasan berbahan dasar pati jagung atau singkong, diproduksi dari sumber alami dan bahan-bahan organik. Namun pemerintah perlu memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM sehingga dapat menghadirkan inovasi kemasan berbahan baku ramah lingkungan untuk pengganti plastik. Untuk kenaikan harga itu mungkin tidak bisa kita tolak, tapi diharapkan kepada masyarakat dan pelaku usaha bahwa ini adalah sebuah momentum bagi kita untuk memanfaatkan kemasan yang lebih ramah lingkungan, seperti penggunaan kertas daur ulang ataupun plastik yang berbahan dasar singkong dan pati jagung. Tidak hanya itu, masyarakat diharapkan dapat menggunakan kantong belanja berulang seperti goodie bag sebagai alternatif pengganti penggunaan kantong plastik. Dima Prasetya, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Pemirsa, memasuki masa panen sejumlah lahan pertanian di Martapura mulai dipanen. Dari total luas tanah 1.887 hektar, hingga awal April baru sekitar 330 hektar yang telah dipanen. Kecamatan Martapura kini sudah masuk masa panen musim tanam tahun ini. Proses panen terus berjalan secara bertahap seiring dengan kondisi lahan dan kesiapan petani di masing-masing wilayah. Proses panen ini berjalan di tengah cuaca hujan disertai angin kencang yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini mempengaruhi aktivitas petani di lapangan. Petani di sejumlah wilayah melakukan penyesuaian waktu panen sebagai langkah antisipasi terhadap dampak cuaca. Langkah ini diambil untuk menjaga hasil produksi tetap optimal, serta mengurangi resiko kerusakan tanaman akibat kondisi cuaca yang tidak menentu. Karena cuaca, mengingat cuaca sekarang yang hujan intensitas tinggi, kadang-kadang juga petani memanen itu lebih awal. Karena mereka mengkhawatirkan apabila telat ataupun terlambat memanen, dikhawatirkan karena cuaca yang ekstrim, tanaman rebah, maka akan mengurangi potensi hasil dan petani mengalami kerugian. Oleh karena itu petani mungkin di beberapa wilayah bisa rekan-rekan lihat, panennya ada yang belum masak penuh sudah dipanen untuk menghindari kerugian akibat cuaca ekstrim ini. Dengan cuaca yang tidak menentu juga bisa menyebabkan kerugian bagi petani, baik dari segi kualitas maupun kuantitas hasil panen. Petani diharapkan tetap waspada dan cermat dalam menentukan waktu panen supaya hasil yang didapat bisa maksimal di tengah cuaca tidak menentu. Patra, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Pemirsa, Saudara Mandua Aceh Besar resmi menerapkan kebijakan pelarangan penggunaan gawai bagi siswa selama jam sekolah. Kebijakan itu diterapkan untuk mengurangi distraksi dan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar.
MAN 2 Aceh Besar resmi memberlakukan larangan penggunaan gawai bagi siswa, pendidik dan tenaga kependidikan selama jam sekolah berlangsung. Kebijakan ini berlaku di seluruh area sekolah dengan pengecualian untuk keperluan pembelajaran tertentu di tempat yang telah ditentukan. Sebagai alternatif, pihak sekolah menyediakan sarana pembelajaran digital bersama seperti komputer dan perangkat penunjang lainnya. Kepala MAN 2 Aceh Besar Abdul Karim menyampaikan kebijakan ini resmi diberlakukan sejak tanggal 13 April tahun 2026. Namun sosialisasi dan penerapan bertahap telah dilakukan sejak Maret lalu. Ia menambahkan dalam kondisi mendesak, siswa tetap dapat menghubungi orang tua melalui fasilitas yang disediakan di sekolah. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi gangguan dan meningkatkan fokus siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. Kami memang sudah sepakat dengan Dewan Guru dan komite yang bahwasanya kami tidak menggunakan media Google Form. Cuma kami mengambil soal dari Dewan Guru dibawa ke komputer, kemudian siswa ikut ujian di fasilitas dengan komputer. Jadi soal-soal itu ada di komputer semua. Kalau buku lah yang sebagai media utama, tidak menggunakan media yang lain. Kalau untuk harapannya, saya kira itu memang alternatif yang paling bagus. Karena kalau untuk menggunakan gawai yang selama ini, anak-anak bisa, kalau kita katakan tidak fokus dengan belajar. Hanya dia matanya dengan guru, tapi hatinya di HP. Pihak sekolah berharap aturan ini dapat meningkatkan disiplin dan konsentrasi siswa, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan juga efektif. Tim Liputan TVRI Aceh melaporkan. Pemirsa, Dinas Pertanian dan Pangan atau Distangan Kabupaten Belitung Timur mulai mematangkan persiapan pengadaan sapi bantuan Presiden Republik Indonesia menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 1447 Hijriah. Saat ini seluruh proses administrasi dan pengajuan calon sapi telah disampaikan ke pemerintah pusat dan tinggal menunggu arahan lanjutan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Distangan Belitung Timur, Dr. Hewan Terisia Hati mengatakan seluruh data yang diminta pemerintah pusat telah rampung dikirimkan. Pihaknya kini berada pada tahap menanti petunjuk teknis berikutnya. Ia menjelaskan pengadaan sapi bantuan Presiden tahun ini menitik beratkan pada pemberdayaan peternak lokal. Arahan dari kementerian mendorong agar sapi yang disalurkan berasal dari daerah pelaksanaan kurban. Meski demikian, berdasarkan hasil pendataan sementara di lapangan, bobot sapi bantuan Presiden di Belitung Timur diperkirakan tetap berada pada kategori besar, yakni sekitar 700 kg. Selain mempersiapkan bantuan Presiden, Distangan juga tengah mengintensifkan pendataan stok hewan kurban secara menyeluruh. Pembaruan data populasi sapi dan kambing terus dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan menjelang Idul Adha. Karena sapi bantuan Presiden, informasi awalnya kemarin diusahakan adalah sapi yang berada di lokasi atau di wilayah kabupaten yang memang mengadakan untuk sapi bantuan Presiden. Jadi kemungkinan memang akan ada, sepertinya akan ada penurunan dibandingkan bobot yang sebelumnya. Karena permintaan dari kementerian juga, kalau bisa sapi itu tidak didatangkan dari luar gitu kan. Jadi mungkin perkiraan bobot kemarin sekitar 700 lebih. Perkiraan awal. Pendataan tersebut turut dibarengi dengan pengecekan langsung ke kandang-kandang peternak guna memastikan kondisi kesehatan dan kelayakan hewan kurban. Langkah ini diharapkan tidak hanya menjamin ketersediaan hewan kurban yang sehat dan sesuai syariat, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi peternak lokal di Belitung Timur. Dari Manggar, Belitung Timur, Soehardi, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Saya Balki Siregar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.